Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, perkenalkan nama saya Sulaiman Batu Tumata dengan 22 Saya mengenai respirator. Di sini saya akan menjelaskan bagian bagian itu, yaitu yang pertama anatomi sistem pernapasan, fungsi sistem pernapasan, dan penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu anatomi sistem pernapasan. Anatomi pernapasan terbagi atas dua, yaitu ada anatomi pernapasan atas dan anatomi pernapasan bawah. Di anatomi pernapasan atas itu terdiri atas hidung, rongga hidung, dan sinus pernapasan. Yang pertama hidung. Hidung ini adalah organ utama penghirupan udara, di mana hidung ini organ ini terletak di tengah wajah yang berfungsi untuk udara masuk ke hidung dan disaring oleh rambut-rambut kecil di hidung. Di hidung ini juga menghangatkan dan melembabkan udara. Terus yang kedua itu ada rongga hidung yang terdiri dari rumah tulang dan kartilago, serta memproduksi lendir. Terus yang ketiga ada sinus pranasal yang bersifat sebagai resonator suara dan mengurangi berat tengkorak. Selanjutnya eh, selanjutnya ada anatomi pernapasan bawah, yaitu terdiri atas eh, paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama untuk paring itu, paring adalah kerongkongan yang terlibat dalam pengaliran udara dan makanan. Di paring ini terletak di bagian belakang tenggorokan yang berfungsi sebagai udara dan makanan masuk ke dalam paring dari hidung dan mulut. Terus ada laring. Di laring ini adalah ruang yang menghubungkan laring dan trakea serta menghasilkan suara. Laring ini terletak di bawah faring yang berisi pita suara yang bergetar untuk menghasilkan suara. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini adalah saluran udara yang menghubungkan laring dan bronkus. Trakea ini adalah tabung yang membawa udara dari laring ke bronkus. Ini maksudnya trakea ini sering disebut sebagai tenggorokan. Selanjutnya ada bronkus. Untuk bronkus ini adalah saluran udara yang mengantarkan udara dari trakea ke paru-paru. Eh, Bronkus ini adalah dua tabung yang bercabang dari trakea dan masuk ke setiap paru-paru. Selanjutnya ada bronkiolus, itu saluran kecil yang bercabang dari bronkus. Maksudnya yaitu tabung kecil yang bercabang dari bronkus dan membawa udara ke alveoli. Selanjutnya ada alveolus, itu struktur seperti kantung yang bertanggung jawab untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveoli alveoli ini dikelilingi oleh kapiler darah dan sebagai tempat pertukaran gas terjadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk paru-paru ini adalah dua organ besar yang terletak di dada. Paru-paru bertanggung jawab untuk pertukaran gas. Untuk pergerakan itu seperti diafragma, menggunakan otot diafragma. Itu otot yang terletak di bawah paru-paru yang berkontraksi dan rileks untuk membantu menarik dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Eh, di paru-paru ini ototnya interkostal, yang maksudnya interkostal ini yang eh, dia terletak di antara tulang rusuk. Untuk otot interkostal ini, dia membantu menarik dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan ini yang pertama ada penghirupan, pertukaran gas, dan sirkulasi udara. Untuk penghirupan udara ini, udara dihirup melalui hidung dan melewati saluran pernapasan. Lalu selaput lender di hidung membersihkan udara dari partikel berbahaya. Selanjutnya udara dihangatkan, dilembabkan, diresapi oksigen oleh hidung.
Lalu eh, selanjutnya terjadi pertukaran gas yang di mana sel-sel di alveolus ini mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Lalu oksigen diangkut oleh darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme dikeluarkan melalui pernapasan. Selanjutnya sirkulasi udara. Udara yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui inhalasi dan dikeluarkan melalui ekhalasi. Paru-paru yang bertanggung jawab untuk mengatur volume yang masuk dan keluar. Terus dia mengatur perubahan tekanan di dalam paru-paru yang memungkinkan udara mengalir secara efisien. Untuk proses pernapasan ini dia terbagi atas dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di inspirasi ini proses pengambilan udara ke dalam paru-paru ketika diafragma berkontraksi. Ia bergerak ke bawah dan memperluas rongga dada yang menciptakan tekanan negatif di paru-paru yang menyebabkan udara masuk. Terus ekspirasi. Ekspirasi ini proses pengeluaran udara dari paru-paru ketika diafragma rileks. Ia bergerak ke atas dan mengecilkan rongga dada. Ini menciptakan tekanan positif di paru-paru yang menyebabkan udara keluar. Pertukaran Pertukaran gas itu terjadi di alveoli. Udara di alveoli yang kaya akan oksigen dan darah di kapiler yang kaya akan karbon dioksida. Oksigen berdifusi dari alveoli ke dalam darah dan karbon dioksida berdifusi ke dalam darah. Ke alveoli darah yang kaya oksigen kemudian dibawa ke seluruh tubuh, sedangkan darah yang kaya karbon dioksida dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya, penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada empat, itu infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran pernapasan bawah, gangguan paru-paru, dan gangguan fungsi pernapasan. Yang untuk infeksi saluran pernapasan atas itu contohnya seperti batuk, pilek, dan flu, yang merupakan gejala umum infeksi pada saluran pernapasan atas. Yang penyebab umumnya meliputi virus, bakteri, dan alergi. Selanjutnya untuk infeksi saluran pernapasan bawah itu contohnya seperti pneumonia, itu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh virus. Selanjutnya ada bronkitis, itu peradangan pada bronkus yang mengakibatkan batuk dan keluarnya lendir. Selanjutnya ada asma, yaitu gangguan kronis yang disebabkan penyempitan saluran pernapasan. Nah, selanjutnya ada gangguan paru-paru, itu kanker paru-paru. Contohnya seperti tumor ganas, yaitu tumor ganas yang berkembang di dalam paru-paru. Lalu ada emfisema, yaitu penyakit paru-paru yang merusak alveolus. Lalu ada bronkiektasis, itu pelebaran permanen dan merusak bronkiolus. Lalu untuk gangguan fungsi pernapasan itu contohnya seperti sleep apnea, yaitu gangguan pernapasan pada saat tidur yang menyebabkan berhenti bernapas sementara. Lalu ada hiperventilasi, itu peningkatan frekuensi dan kedalaman pernapasan yang berlebihan. Untuk penjelasan secara detail itu untuk penyakit asma ini itu penyakit kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran udara. Asma dapat menyebabkan batuk, sesak napas, nyeri, dan dada sesak. Selanjutnya itu ada PPOK, itu atau istilah umumnya untuk penyakit paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernapas. Itu contohnya yang tadi seperti emfisema dan bronkitis kronis. Untuk pneumonia ini itu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus, dan jamur. Lalu pneumonia ini menyebabkan batuk, demam, sesak napas, dan nyeri dada. Eh, Lalu ada tuberkulosis atau TB, adalah infeksi bakteri yang menyerang paru-paru. TB dapat menular melalui udara ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. TB dapat menyebabkan batuk, demam, kelelahan, dan penurunan berat badan. Untuk
untuk pencegah cara menga- untuk pencegahannya itu eh, adapun untuk tips untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan itu yang pertama hindari merokok, terus hindari paparan polusi udara, lalu lakukan olahraga teratur untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, lalu konsumsi makanan sehat dan bergizi, dan jaga kebersihan saluran pernapasan dengan mencuci tangan secara rutin. Eh, Lalu ada juga untuk mencuci tangan secara untuk mencuci tangan secara teratur yaitu dengan menggunakan sabun dan air. Salah satu cara terbaik eh, ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan. Lalu menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Ini dapat membantu mencegah penyebaran kuman. Lalu menghindari kontak dengan orang yang sakit. Menghindari kontak dengan orang yang sakit eh, ini merupakan salah satu cara untuk mencegah penyakit pernapasan. Dan terakhir yaitu ada melakukan vaksinasi. Itu adalah referensi yang saya dapat. Eh, Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.